alihi wa sahbihi ajmain. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita semua jamaah pemerintah bisa hadir, yaitu dalam acara pengajian rutin dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salam dan salawat kami haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga dan sahabatnya. Semoga kita semua yang hadir dapat meneladani beliau dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Susunan acara pada pagi hari ini yaitu pembukaan yang sedang berlangsung, pembacaan ayat suci Al-Quran, ceramah agama. Kalau masih ada waktu, kita ada sesi tanya jawab. Ditutup doa. Malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul azim. Ya, terjemahan dari ayat Al-Ahzab. Ya, 21 dan 56. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Sungguhnya Allah dan para malaikat berselawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya yang maha agung. Shadaqallahul azim. Mudah-mudahan dengan dibacanya ayat suci Al-Quran, baik bagi yang membaca dan mendengarkannya akan mendapatkan limpahan rahmat dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Acara yang berikutnya yaitu acara inti ceramah agama oleh Dr. Agus Al-Fauzi, PGD, PALL, MED, ECU. Tema meneladani pola hidup Rasulullah SAW untuk meningkatkan ibadah dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami memohon dan berharap nanti ditutup dengan doa Ustaz. Kalau memang masih ada waktu, kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Monggo kepada Bapak Ustaz, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Hormati memuliakan jamaah pengajian pemerintah Masjid Al-Muslimun Lubuk Barata yang hadir pada pagi hari ini, semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur, alhamdulillah
Alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk bisa hadir dalam rangka pengajian sekaligus memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW, dan kita ngaji bareng, ngaji sehat. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan pada hari ini bisa menambah pencerahan, wawasan, dan bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta seluruh sahabat, keluarga, dan umatnya, insya Allah termasuk kita ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, tema pagi hari ini adalah meneladani pola hidup dari Nabi Muhammad SAW untuk meningkatkan ibadah dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul ya? Alhamdulillah yang hadir kebetulan ini tuan rumahnya RT 4, tapi yang hadir adalah RW 03 ya. RT 1 sampai 7 ya. Alhamdulillah setelah istiqomah, cuman setahu saya kok yang duduk di kursi ini tambah banyak ya. Mungkin problematika pertulangan ini juga makin banyak, karena memang usia 35 ke atas itu sudah mulai terjadi proses degeneratif ya. Tulang-tulang sudah mulai putih. Maka dari itu jangan ditambah dengan kita nggak senang dengan orang ya, benci dengan orang, nggak cocok dengan orang, itu akan mempercepat ya. Kemudian pembuluh darah ini juga mulai terjadi aterosklerosis ya. Pembuluh darahnya mulai kaku, kalau kaku nggak elastis, maka mulai banyak gampang menempel plak-plak. Plak-plak itu sisa-sisa metabolisme yang dari stres-stres oksidatif itu ya. Nah, itu yang memicu daripada kadang-kadang aliran darah nggak normal, gerigingan ya. Kemudian kadang-kadang nyeri ya, kadang-kadang ngantuk, kadang-kadang itu aliran darahnya kurang lancar ya. Ditambah lagi dengan lemah-lemah ya, makanya ada 3 yang harus dipaksa. Satu adalah olahraga, yang kedua ibadah sebagai visi hidup kita. Itu tidak menciptakan jadi manusia kecuali menyembah. Menyembah itu ya ibadah itu ya sholat nomor 1 ya. Kemudian yang 3 yang dipaksa adalah sedekah ya, karena sedekah itu sebagai solusi selama kita hidup, dan juga itu besok yang sebagai tamu Allah pertama kali itu namanya sedekah, karena itu implementasi daripada takwa. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wal kadhibina wal 'afina 'anil nas. Itu intinya orang itu peduli, makin mudah diajak kerjasama, makin mudah diajak kebaikan-kebaikan ya, tidak makin sensi ya, tidak makin tersinggungan, tidak makin gampang diajak gibah, tidak makin gampang diajak berbuat yang tidak baik. Itu implementasi. Kita sudah naik tingkat menjadi lebih care, lebih peduli ya, menjaga kebersamaan, keutuhan, tidak saling menyakiti, tidak saling membuli, dan itu akhlak-akhlak mulia. Dan tadi disebutkan Quran surat Al-Ahzab 33:21 bahwa suri toladan itu ada pada Nabi Muhammad SAW. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nah, suri toladan Rasulullah itu apa ya? Akhlak. Nah, akhlak Rasulullah itu kata Siti Aisyah adalah Al-Quran. Makanya orang yang cerdas, orang itu mempelajari Al-Quran karena dia akan memperbaiki
ya, dan itu implementasi daripada akhlak Kanjeng Nabi. Rasulullah itu kenapa kok sehat sih? Karena nomor satu adalah Rasulullah itu ahli ibadah, ahli takwa. Takwa itu bukan hanya menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, tapi disimpulkan oleh takwa itu hati-hati, hati-hati dalam menjalani hidup, hati-hati dalam berbicara, hati-hati dalam melangkah, semuanya serba hati-hati. Karena kita pada intinya diawasi oleh Allah. Wa ma'akum aina ma kuntum, dan Allah beserta kamu di mana saja kamu berada. Ya, takut mau dipotongi orang, takut sama Allah. Itu kan mengurangi orang. Jadi orang yang bangkrut besok di akhirat itu ya sholatnya bagus, puasanya bagus, semuanya bagus, tapi sering membicarakan orang. Jadi nanti pahalanya yang banyak itu disedoti sama orang-orang dirasani tadi, komplain. Akhirnya sampai habis, tapi yang dirasani saking banyaknya, akhirnya tambah minus. Nah itu namanya orang yang bangkrut. Makanya hati-hati. Nah boleh Bapak Ibu nanti tanya, ya mesti bagus membicarakan orang-orang yang toksik gitu ya. Orang toksik, orang-orang NPD, narcissistic personal disorder, itu orang-orang anti kritik. Nah dikritik malah tersinggung. Nah, merasa dirinya paling benar, itu rendah di hadapan Allah dan rendah di hadapan manusia. Makanya mindset kita dirubah. Orang yang kritik kita berarti orang itu justru yang sayang dengan kita, ingin menyelamatkan kita. Makanya jangan dimusuh. Tapi nak kritiknya terus-terusan kakean yo tinggal naik, ya orang senang kritik. Tapi sekali tempo dikritik anak, mantu, tetangga, teman, itu masalah, tetap bagus saja. Ya, orang yang hebat adalah orang mau introspeksi diri, mau terima kritik dari siapapun, dan mau melakukan perubahan menjadi lebih baik. Kemudian Rasulullah itu sehat kenapa? Ahli sabar, persis seperti ibu-ibu ini. Ya, ahli pemaaf. Nek ngomong sama suami aja keras-keras. Suami itu gak budek, ya. Kadang-kadang kita meremehkan, terus pensiun ngomongnya batal, dipikir budek. Itu tersinggung suaminya. Ya, hati-hati pokoknya. Pandanglah orang itu pokok selalu dari sisi positifnya. Ya. Masih elek om suami ini yang penting ibadah yang ya kan bisa geret istrinya gitu loh ya. Jadi orang pokok yang suka menyalahkan orang lain, orang yang suka menilai orang lain itu tidak normal. Orang yang suka menyalahkan si A si B, orang itu yang justru bermasalah. Paham ya? Paham ya? Wah, orang itu mesti ngono-ngono, berarti orang itu bermasalah. Itu teori psikologisnya. Makanya ada orang mencuri, mencuri kok harus enggak gini. Dia berarti mencuri. Jadi biasa aja. Yang menilai itu Allah. Kita takut sama Allah, bukan takut sama KPK. Ya, bukan takut sama jaksa, polisi ya. Tapi saya pikir masyarakat ini masih banyak yang takut sama PKK dan Dharma Wanita. Itu masih banyak ya. Sing guyu berarti dominan di rumah tangga. Ya, ada dominan, tapi kebersamaan. Ya, makanya, panjenengan tinggal satu, membahagiakan suami. Silakan masuk surga lewat pintu yang mana kau pilih. Apa enggak? Tapi kenapa sulit? Ya panjenengan itu egois, cerewet, macam-macam lah. Iya. Makanya ada teman saya sekolah S2, istrinya itu S3. Teman saya akhirnya stres. Lah barang sih gampang itu digawe rapat, diskusi ya. Akhirnya blunder sendiri. Jadi wajahnya itu terus cemet. Teman saya itu wajahnya cemet, saking stresing ya. Makanya ibu-ibu aja merasa keminter ya. Meskipun ibu-ibu
ibu-ibu ini memang tulangnya pinter panjenengan. Pokoknya ibu-ibu kok di masyarakat, di rumah tangga kok api. Pasti di negara ini ibu-ibu ini api. Wis negara ini makmur sejahtera. Kuncinya ibu-ibu, mak-mak itu, ya, mak-mak itu. Di posyandu itu tidak ada mak-mak jalan enggak? Nggak mungkin acara imunisasi di Bang Badan. TK tidak ada ibu-ibu ini yang melaku, tidak melaku. Bapak itu udah bangun dok, setelah itu maintenance itu ibu-ibu. Ibu-ibu kan kabeh diurus di rumah. Tikus lebu, ngomong, nasi, kabeh diurus. Makanya orang yang kadang cemen, ya. Tapi di sini tidak ada, di sini api-api kabeh. Kok ada ibu-ibu kok lemu, mesti bojone stunting. Pasti bojone bisa jamin itu pasti mati cepat. Ya. Makanya pokok kita ini ada. Nah saya sama nyonya saya dia di WA saya. Nyonya kan saya kan kecil, satu dempet dengan saya tangan saya dicium terus baru kami apa? Duitnya akeh. Iya, betul. Iya, serius. Tapi dia tahu kok tidak tahu belajar sendiri kok jamnya dari satu. Karena kata Allah aku ridho kalau suamimu ridho. Kadang-kadang suami sakit hati. Ada enggak ibu-ibu di sini sing kalau ngomong sama suami banter? Ya. Itu ya. Diseneni. Ojo ya kudu wes. Ada yang kadang-kadang gitu. Ya kan? Terlihat jawabannya. Teori psikologis ngomong enggak ada. Berarti banyak. Kan saya tadi sudah ngomong. Mestinya mendingan diem aja, introspeksi diri, aja membela diri, membela apa? Pernah kuliah psikologi bareng, terbaik ya. Jadi yang satu persatu orang itu nipu, bocor, kelihatan wajahnya. Tapi yang ada di kita ini surgawi, ya. Pokoknya itu. Rasulullah itu yang sehat lagi kok, ahli puasa. Ojo mangan, ya. Rasulullah itu ahli tirakat sampai batu ditalengi di perutnya, ya. Kemudian ahli pemaaf, ahli ibadah. Contoh Rasulullah memang enak diucapkan tapi dilakukan sulit. Makanya maintenance itu nggak gampang, berat. Itu kuncinya orang itu harus scoring dan mapping dirinya. Kenapa misalnya anak-anak ini susah, oke semua sukses. Tapi aku nek ngaji kok suwe tambah pakai kursi, double apa? Kok kadang-kadang lucu-lucu, kadang-kadang ya kurus, kadang-kadang gatel-gatel dan sebagainya. Ingat, lansia itu 3 yang bahaya. 1 depresi karena menyendiri. Makanya teman suami istri itu aja sampai lemah, justru makin sayang. Sekarang tambah tua itu tambah tersinggungan. Wis lansia itu ya kalau ngomong lebih 5 menit mesti akeh gegerannya. Kadang-kadang gitu. Ya. Kedua loneliness. Kesepian sendiri. Kenapa? Putra-putrinya sudah mandiri semuanya. Ketiga adalah sadness. Nah itu yang membuat kita gampang sakit. Ojo sedih. Makanya temannya adalah selain masih ada suami, ada cucu, adalah Al-Quran. Itu sebagai teman, ya. Saya mereview aja, ya. Sehat tetap 5, fisik, psikologis, sosial, kultural, spiritual. Tapi yang paling berat sekarang adalah gangguan mental. Mental ya. Menurut WHO 2024 itu ada 1 miliar orang Indonesia mengalami cemas dan depresi. Makanya tidak usah heran ada orang lompat dari tower 35 meter, anaknya diracun, terus ibunya meninggal, ya. Makanya mari kita tingkatkan empati dan kepedulian kita, terutama keluarga kita, sekitar
lingkungan kita, kalau ada sesuatu yang butuh pertolongan. Sebab Allah mengatakan gini, kalau kamu ingin balas nikmatku saja, balaslah orang-orang yang membutuhkan pertolonganmu. Ojo makin individu, ojo makin egois sendiri ya. Pasti ada di antara panjenengan keluarganya sakit, keluarga juga itu mau turun Pak, terus ibunya kena kanker payudara, suaminya lumpuh. Di Sidoarjo, istrinya di Surabaya. Mu'alaf, sama syukur, sama. Ya, jadi banyak persoalan. Mari kita scoring dan mapping diri kita. Apakah saya betul-betul sudah sehat? Kepada Allah sudah dicintai belum? Pada sesama itu makanya pesan saya, ojo tergantung sama WA, tapi justru panjenengan lebih banyak ke Al-Quran. Nek pengen selamat ya, bisa WA terus bahaya medsos makanya terus mental health dari 5 orang itu 1 mengalami gangguan jiwa. Jadi jajarnya panjang ada 1, 2, 3, 4, 5 siji wah, nggak apa-apa, nggak usah nunjuk, nggak usah apa, dia diem aja. Kalau yang nunjuk berarti dia yang ya. Itu ini WHO ini ya, dari 7 remaja 1 mengalami gangguan mental. Hati ini. Next. Nomor 1 bersyukur saja kita sudah lulus macam-macam HUTRI, Maulud Nabi ya. Kita sekarang persiapan untuk Ramadan ya, mudah-mudahan Allah memberi panjang umur sehat ya. Harus punya mimpi. Mimpi yang utama adalah tindak Mekah Madinah. Wis itu titik. Yang sudah ya syukur-syukur bisa berangkat lagi. Kalau enggak, yang belum ini harus pikirnya ke situ. Ojo pikir dunia lagi sudah. Tindak Mekah Madinah, nanti pulang dari sana dunianya enteng. Tapi nek dunia itu jangan punya mimpi. Terus beramal soleh dan saling menolong. Kita semua ada masalah, tapi ada yang lebih berat lagi. Maka kalau kita menolong dia, masalah kita akan dibantu sama Allah. Gitu. Tapi kalau aku yang soro ini duit, ajar tambah soro terus. Makanya menolonglah sebanyak mungkin, sebisa mungkin. Tidak mau dengan duit kok, dengan mengunjungi. Kemarin saya kabari tahu-tahu pasien saya kanker ganas di kandungannya, nggak bisa nafas. Saya visitnya sudah enakan, sekarang sudah bisa duduk, sudah tidak sakit, tapi dikit. Ya, yang satunya moro-moro gagal ginjal. Langsung tak kunjungi, ternyata alergi obat. Jadi obat itu artinya minum salah satu obat paracetamol, misalkan sering Stephen Johnson syndrome itu dari macam-macam obat. Soalnya apa? Stres itu imunnya turun, jadi gampang alergi. Paling minum paracetamol 1 nggak apa-apa kan? Jangan dikira nanti minuman ke-10 panjang masih aman, belum tentu. Itu makanya imun kita harus ditingkatkan. Apa? Olahraga, kena sinar matahari pagi, minum air hangat, ngaji, sholat tahajud, puasa, itu meningkatkan imun. Tapi yang paling cepat meningkatkan imun adalah fulus duit. Ya. Nah, bersyukur, kita baca hamdalah 3 kali. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu imun panjenengan meningkat. Tapi kalau tapi kalau ada masalah, orang hidup mesti ada masalah. Ya istighfar. Banyak istighfar itu obat yang paling dasar. Karena itu perintah Allah. Itu dicintai Allah. Dijauhkan dari siksa api neraka, ditambahi rezekinya. Setan putus asa. Makanya mulut saya tidak lepas dari 3: istighfar, zikir, sholawat. Kenapa kok sholawat? Karena pasti ditolong sama Allah. Itu nih. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah berselawat, malaikat berselawat, dan kita ini yang mengharap syafaatnya di setiap hari. Apa sih hidup itu? Kan cari ridhonya Allah, pujian dari Allah. Kita belajar ikhlas. Menuju ikhlas tidak mudah, harus lewat sabar.
Nah, sabar itu proses latihan. Nah, kalau di akhirat besok mengharap rahmat dari Allah, yaitu tadi satu, baca sholawat dan sedekah. Karena sedekah itu dekat dengan manusia, dekat dengan malaikat, dekat dengan Allah, dan dekat dengan surga. Nah, sedekah tidak selalu duit. Semua perbuatan baik yang Allah ridho itu masuk sedekah. Senyum, berkata yang baik, ide yang positif, tenaga, itu sedekah semua, ya. Tapi panjenengan diisi kadang-kadang merasani orang, membuli, ya toh. Terus itu mengurangi nilai kita. Makanya hati-hati nyari circle yang bagus, ya. Nek circle gibah bisa keberasani, langsung merasani kita fokus lagi. Kok tetap tidak bisa dia terus, itu panjenengan yang menghindar, supaya tidak katutan, ya. Jadi cari circle yang bagus, yang sikap dan komunikasinya bagus. Tapi di lingkungan itu kayak toksik pasti ada, pasti ada 1% yang toksik. Orang yang toksik itu biasanya males kita ngumpuli, ya. Apa yang dijak atau tulisannya orang yang toksik di dalam. Apa ini orang yang toksik, kaiso, orang bisa senang. Aku ada yang ngomong itu langsung mencret. Nah, itu orang toksik, ya. Tapi kalau ibu-ibu kan problem solver, diharapkan. Tidak ada orangnya disuruh WA. Timbunan ngomong ibu, aku kangen mesti enak ngomong mesti ngomong solutif, gak tahu nyalahin orang. Omongan mesti positif. Iya, oke, sip. Sudah bisa. Wapak mesti. Ya, jelas ya itu ya. Hati-hati. Good speaking, cara yang bagus. Jangan tidak bisa. Oh itu loh. Wawakmu sendiri. Nah, harus memahami antara stres, cemas, depresi, dan psikosomatik. Kalau stres itu ada tekanan dalam hidup, tapi penyebabnya jelas. Terliputan. Ada keluarga yang meninggal, orang tua atau anak yang dicintai atau siapa. Jelas. Stres. Ya, makanya ini butuh pendampingan supaya berlarut-larut stres. Stres berlarut-larut apa, Bu? Imunnya turun. Apa munculnya yang bahaya? Kanker, bisa jantung, bisa diabetes, bisa autoimun, bisa itu loh dikatakan. Bisa KBW Allah titipan. Terus panjangan sedih boleh 1-2 hari lah. Kayak istighfar KBW Allah. Gak usah ngurusin sakit malah gak mati-mati. Yang sehat itu mati. Pernah dengar seperti itu? Dan kemarin saya dibilang, kalau di rumah pagi dia ulang tahun, malamnya mau ngajak anak-anaknya makan di luar. Ternyata sorenya sudah dipanggil sama ngerti, ya. Nah itu dianggapnya sakit di rumah sakit terus mesti meninggal, udah. Oh yang besuk kayak keluar dari rumah sakit langsung mati. Yang besuk ini sehat mati, ya. Jadi ini calon-calon camat semuanya, ya. Calon-calon mati, makanya perlu silaturahim, dipanjangkan usianya, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, tambah sehat. Makanya orang kumpul itu insya Allah panjang umur, apalagi gak tersinggungan, sing isi gue, terus double ini malah apa gak mati mati, kanker jatuh, banyak ngomong. Tapi kalau yang banyak ngomong, kabeh dikomentari itu resikonya, ya, gak perlu. Jadi kita harus yang cerdas, mana yang dikomentari, mana yang didengarkan. Oh iya ya, aku ya setuju. Orang happy. Main sama anak, bunda senang sama kamu, subuhmu tepat waktu. Yes. Oh bunda, aduh bunda bangga kamu ternyata besok kamu ngaji. Itu surat-surat cintanya Allah.
Kamu ngaji, kamu dituruti loh keinginan. Gitu kan Bunda? Iya. Makanya nurut sama Bunda. Birrul walidain, anak menurut sama bundanya pasti sukses. Cuman bundanya udah menang-menangan. Karena bundanya, bunda itu paham. Pengajian anggota komite. Ngajinya seminggu ping 9. Tidak usah diduduk-duduk. Tapi yang muncul adalah waris. Aduh, yang itu saiki ngaji saiki ndak usah. Didik-didik nyangoninya. Good. Gitu ya. Bagus. Tapi kamu jangan kumpul sama anak muda sekarang. Tahu. Bunda tidak pernah dulu goncengan. Padahal dia belum stres ya. Cemas itu tidak diketahui penyebabnya. Tahu-tahu ketemu ucuk-ucuk nih. Loh, tahu deg-degan loh. Kok gelisah ya, nggak bisa tidurnya. Tapi nggak tahu penyebabnya apa. Itu cemas. Nah kalau cemas tidak diatasi, 2 kali lipat jadi depresi. Akhirnya dia mikir-mikir. Cemas berdebar, jantung tidak enak dan lain sebagainya. Terus ke dokter. Periksa lab, dokternya ini periksa lab, labnya normal semuanya. Tidak apa-apa tuh, ini tidak apa-apa. Dokternya bisa lama, dokter itu bodoh. Dia pindah dokter lagi. Shopping dokter, belanja dokter. Jiwanya yang sakit kok. Nek dokter semua tidak apa-apa, alhamdulillah ya dokternya tak istighfar, aku mungkin belum ikhlas. Kembalikan kepada Allah bagaimana? Tak tambahin ngaji, tak tambahin tahajud pada sesama. Oh iya, aku gak enak sama ini kan. Kalau tidak cocok sama orang satu tidak apa-apa, aku gak cocok sama si A, gak masalah. Dia tidak cocok, tidak masalah, tapi tidak musuhan, tidak membenci. Hanya gak sependapat dengan pendapatnya. Tidak apa-apa. Satu orang, ya si alasannya kan sampai nopo sih alasan ini. Nah tapi orang yang bahagia, oh iya itu masuk akal. Ya aku setuju. Itu yang bahagia. Harus. Kacau dasar. Dan sama orang satu nggak masalah. Tapi ini kadang coba kok ngake. Oh jangan ini, ya jangan ini, ya jangan ini. Yo sampean Mbak sing bermasalah. Sing enak ya kita cocokkan dengan orang lain. Rezekinya banyak enggak? Bahagia enggak? Ya. Ya itu setuju. Bisa benar-benar tap. Duti. Tapi ini langsung. Alhamdulillah. Sisi mana ngomongin putus. Acara gini dah, ibu itu naik gini. Aku sih mendukung. Langsung sore di situ Bu Tuti, ini ada salam. Saluran gak masak, gini. Ada orang bacaan, terus mau ngirim ke orang, di dalam tuh gue kira sekarang. Kira-kira pulang apa ngenteni di situ? Ya pulang lah. Ngenteni mau tukar. Bagus ya. Makanya kalau ada orang yang lu Bu Angga, aduh kamu. Sambutlah orang itu dengan kan dia silaturahim kan buka network, betul ya? Makanya pandanglah orang itu selalu dari sisi positifnya. Ya, depresi, next. Nah, cemas, ya, depresi ini lebih dari kesedihan. Pernah ibu ngalami sedih? Gak apa-apa, normal. Susah, sedih, bahagia itu kehidupan nih. Tapi begitu panjang ngomong istighfar, kembali kepada Allah lagi ya, baca sholawat, apa bisa ini gembira lagi. Tapi baca Al-Quran itu langsung bahagia ya. Depresi, menarik diri, males,
Bu ibu kumpul-kumpul enggak usah. Ora masalah. Akeh masalah akeh. Siji sing marani ini. Sampe masalah iya padha. Padha tapi aku happy ae tak terima ya. Makanya kalau ada stress release, ngajian stress release, senam stress release, ya kumpul-kumpul itu stress release, memaafkan. Sorry Bu Yomi, mau biar aku tuh kayak ngomong sok-sok itu ustaz, ngomong saya kita fokus lagi. Itu saya langsung remodeling. Ojo makane sampean sing hati-hati. Iki sing tersusuk, tersinggung, pahit, omongan pahit. Ya, nanti di pelaminan konsentrasi ini nggak ada nggak anggota pemerintahan di Jawa ngomong terus gini. Itu sisa-sisa stres ada nggak? Halo, acara itu kasih omega 3 supaya otaknya itu bisa bagus ya. Depresi, next. Nah, udah tahu ya. Stres, cemas, depresi. Depresi terus-terusan jadinya apa sih? Bukan yang kemarin terjadi di Bandung itu, bunuh diri, suicide. Makanya anak-anak depresi terus bisa-bisa minum macam-macam obat. Makanya kita yang care. Bapak biasanya ngomong saya ngomong anti depresi, jadi seneni terus. Misalnya ya itu aku sing salah. Saya diungkit aja. Cuma itu bapak mantan, saya bilang mantan. Oh gimana? Seneni mantan. Akhirnya tembok itu sudah. Makanya kadang-kadang ada enggak bapak suami-suaminya kadang-kadang ke masjid kok enggak pulang-pulang, ada enggak? Itu nunggu panjenengan tidur. Psikosomatik apa? Itu sakit jiwa, tapi yang mengancam fisik. Nah fisiknya mana yang lemah? Ya tergantung lokus minorusnya. Nah lokus minorusnya di paru-paru ya panjenengan kena kanker paru-paru. Lokus minorusnya di kandungan ya kena kandungannya, di ususnya ya kena di ususnya. Makanya kita harus scoring mapping. Aku ini posisiku apa kelemahanku? Punya asma, punya riwayat kanker, punya keturunan diabetes, apa? Makanya saya kan punya pasien ibu-ibu kena kanker paru. Bu ibu merokok? Enggak. Bapak ngerokok? Enggak. Lingkungannya ngerokok? Enggak. Tapi betul enggak sebelum muncul ini ibu punya pikiran yang berat? Iya bagus. Ya sudah. Ya kebetulan lokus minorusnya menjadi di paru-paru. Orang kanker pankreas, saya tanya, Pak, Bapak sebelumnya ada orang yang panjenengan benci nggak? Iya, bagus. Ya sudah, isi sudah. Sekarang kita hadapi ke depan, sudah Mas. Kalau Pak suka benci orang, the power of mind, change of mindset, growth. Pandanglah orang itu selalu dari sisi positifnya. Pandanglah kejadian itu selalu dari sisi positif. Pasti ada hikmahnya. Bakar-bakaran kemarin ya ada hikmahnya. Itu lewat Allah, jewerannya Allah. Gitu loh. Orang yang jelek menurut panjenengan itu ya pasti ada positifnya. Gitu loh. Jadi pandanglah selalu dari sisi positifnya, tidak pernah dari sisi negatifnya. Pandemi, elek, enggak. Teman saya itu beratnya 105. Begitu kena pandemi dia stres terus, berat badannya turun 95. Tambah waras. Ada hikmahnya. Nek sing mati itu biasanya sombong. Kalau virus langsung. Ayo next. Ya, jadi ya ini dampak pada sehari-hari menurun ya, fisik gak enak ya. Wah, ini gak tambah gesit, tambah ada. Belum mesti ini kan, nah orang gak punya beban itu tambah. Ini tambah. Terus kesandung.
sing tulang ini ya, kata-kata tulang. Apa ya? Mulai sekarang besok operasi cari teri, tapi jangan yang asin. Terus campur putih telur atau ikan kutu. 3 hari dok, tulangnya panjenengan bagus. Teri tahu teri. Teri tapi jangan yang asin. Ya teri basah itu banyak di Pabea atau di kalangannya di sana ada. Apa itu? Bone perahu itu loh. Kok panjang nih goes ke pondok sana, anak itu ada tempat bone. Saya pernah dapat bawal itu mek 50.000 tapi berdiri sampai itu asli. Tapi kalau sudah di pasar-pasar biasanya sudah dikasih nitrosamin, pengawet. Asin itu pengawet, itu pemicu kanker nasofaring. Teri yang asli tambahin putih telur atau ikan kutuk, wis terserah mau dimasak apa. 3 hari aja lututnya panjangan baik. Terus makannya itu baca istighfar 1000 kali. Tetap kortisolnya ini panjangan makan teri tapi cek mantel lambiku ya. Stress release, lepas, tarik nafas, subhanallah, alhamdulillah. Apa sih yang gampang membuat itu? Panjangan bayangkan baca sholawat ya. Kalau saya bayangkan di makamnya Rasulullah, yang enak-enak ya, terus positif itu healing. Nah, gitu. Ada yang musik, ada yang murotal ya. Pokoknya yang seneng-seneng itu terapi, itu membuat bisa bagus. Tapi kalau memang berat ya konsul ke psikolog atau psikiater. Ojo nunggu kalau sudah telat, karena psikotik, depresi yang berat itu psikotik, itu batasannya 6 bulan. Hati lo ya. Ada kita ini, ada orang ngomongnya banyak, ada enggak? Ngomongnya banyak, itu sudah ciri-ciri gangguan jiwa. Jadi nanti ya. Terus ada yang jelas bahaya ini, idenya itu mencolok. Dijak ngomong tanaman, ngomong ini, dia mencolok gimana? Dijak ngomong kajian, pindah lagi. Oh idenya mencolok. Itu ciri-ciri psikotik. Hati, ya. Tapi orang sih diem, dijak ngomong ya menengai, itu ya gangguan jiwa orang Jawa. Nah, periksa ke psikiater atau psikolog, ke dokter supaya dapat obat tambahan. Makanya orang yang sakit GERD, lambung itu harus minum obat penenang, nggak usah takut. Di sini dulu terkenal dokter Pangestu, ya, obatnya penenang, ya banyak tak lihat penenangnya sampai tumbuh-tumbuh. Ya memang obatnya itu kalau di lambung itu, kan lambung yang normal kan kucuk-kucuk hilang, kucuk-kucuk normal. Kok ada lambungnya stres ya. Nah, dengan obat penenang maka lambungnya akan normal. Ya. Kucuk bret ya. Masalahnya sekarang dokternya juga banyak yang stres ya. Sakit nopo stres, kok yang lagi stres. Next. Ya. Terus cemas akan menurunkan ini. Yang penting mindsetnya harus. Jadi sehat itu hati yang bersih, baca istighfar, baca Al-Quran, baca sholawat, ya, dan lain sebagainya. Mindset yang positif, pandang positif, ucapan yang baik, action yang bermanfaat. Itu sehat, ya. Nah ini banyak sekarang. Pokoknya di lapangan itu banyak yang autoimun, ya. Kalau alergi apa resikonya? Ginjalnya yang kena. Kemarin teman saya ginjalnya mau cuci darah, ya, karena bukan karena obat. Dia pernah kena stroke, dapat obat anti stroke, tapi karena mungkin ada stres, kecapean dan lain sebagainya, sehingga muncul alergi tadi, Stephen Johnson syndrome, ya. Tapi cepat ditangani, terus ngomong mudah-mudahan nggak sampai cuci darah, ya. Nah, ya autoimun banyak ini.
Kadang-kadang pernah enggak gatal-gatal di kaki, tangan, ya? Nah, itu imunnya turun, mungkin banyak pikiran atau kecapean. Ya. Apa tadi? Imun turun nomor 1 langkahnya air hangat. Kedua, sinar matahari pagi. Ya. Ketiga, minum vitamin D. Lah, tidak pernah periksa jumlah vitamin D dalam darah. Pasien saya ini di ICU ini, tahu-tahu dedimernya naik, katanya berapa? Dapat obat sarel itu, sekarang sudah obat enak. Jadi masih banyak virus-virus di mana-mana itu ya. Vitamin D, cari yang rendah, yang 1000 saja. Ya, itu. Next. Tapi imun yang meningkat tadi apa tadi? Puasa, ya, duit, gitu ya. Nah, bisa ngaji, nah ini, gue speaker semua, oke lah. Nanti bisa meningkatkan imun, Pak Agus bisa, asal suaranya enak, ya. Suaranya nggak enak ya, yang dengarkan yang imunnya turun, ya. Next, bebas stres jangan sama Allah, senang jangan mau minta maaf, mau memaafkan. Saya masih pemimpin rumah tangga, dan saya kan nggak pernah ngatur saya. Tapi saya orang itu berbuat kesalahan, betul enggak? Sebelum saya sakit jadi penyakit, mesti saya minta maaf, mohon maaf mas yang salah. Tidak apa-apa, sama anak saya maafkan, bapak yang salah. Tidak turun harga diri saya enggak, tapi saya tidak sakit. Saya mantul, mana ada orang tua bekas pejabat mantul sama mantunya dipendam, akhirnya pasang ring terus sampai meninggal. Tambah terus ringnya tambah. Kenapa? Tidak bisa memaafkan. Saya dididik, saya hargai anak-anak itu semua. Hanya saya kebagian, saya dulu tugas di luar, jauh saya di hutan dia. Anaknya saya tidak ikut besarkan anak 3. Kan saya berterima kasih. Hanya sekarang saya bahagia. Suami bahagiakan, istri kan cuma 2, kasih sayang dan kasih duit. Dan ya kan? Iya. Kok kan naik baik sama suami? Loh, selain nanti rezeki finansialnya ada, ujian dari Allah itu nilainya tak terhingga pada. Allah yang menguji. Yes. Dari mana? Ibu-ibu pewirta. Oh, sudah pernah dapat motivasi dari Pak Agus. Dia sampun, langsung masuk surga semuanya. Tak tambahin kesehatannya, limu-limune tak hilang kabel. Nah, ternyata sing pakai kursi tambah banyak, ya. Saya ini kalau beli-beli mesti rundian sama anak-anak supaya enak. Bapak beli ini, setuju enggak kamu? Anak-anak 3, anak laki-laki 3, seperti bapak Budani, betul enggak? Nah, anak perempuan itu kan biasanya sama bapaknya ya. Anak saya kan 3 laki-laki mesti tapi Budani. Coba ambil suara berapa banding berapa? 3 tambah Budani 4, lawan saya 1. Kalah kan saya terima, nggak apa-apa. Tapi bener-bener itu hukumannya katakan dari. Next. Overthinking, ada enggak ibu-ibu yang overthinking, yang pusing terus? Lah sampai dipikir, terasi beras kajian anak kulit toko kabeh. Cemet panjenengan gak kuat. Kan mikir itu 5 kali lipat. Makanya overthinking diganti positif thinking. Overconfident, meremehkan. Wihnya ini anak kecil itu isya, ternyata nggak berhasil. Tapi self confident, gue ada tugas seperti ini, yes, insya Allah aku tambah ambil ibu-ibu ini yang ini, insya Allah. Nah itu malah berhasil. Self confident, jangan over confident, itu ngeremehkan, sombong. Kedua overacting, dulu kan banyak overacting, tewembel, wabel, ya, irung wis apik dibengkok, golongan irung wis bagus, normal gak enggak dukung. Ada alis ini dilangi banyak ya. Tambah ketelan gak orisinil, buatannya apa itu selalu bagus. Yang penting good looking. Kayak ibu ini good looking, asli orisinal. Tapi hatinya gak pendendam,
gak iri dengki, gak tersinggungan, omongannya enak, kudune itu selalu suci, terus wis glowing, pasti glowing. Suaminya sing glowing, biasa overweight kegemukan, ya. Itu kenapa? Karena ngemil, bukan makan. Tantangan kita obesitas itu luar biasa, hati. Kalau obesitas maka ada 32 penyakit mengancam. Maka kalau seneng ngemil, tolong minumnya harus hangat supaya tidak menggumpal. Itu syaratnya itu, ya. Nah, resep untuk sehat bahagia, mensyukuri dan introspeksi diri, scoring mapping, olahraga dan kurangi nasi. Jangan anti nasi. Itu gula pasir gak oleh, sego gak oleh, iki daging gak oleh, gulai gak oleh, semati ae, ya. Oleh kabeh kaya opo itu. Rasulullah itu jangan banyak-banyak, ya, makan pada waktu lapar, berhenti sebelum kenyang, kan gitu, ya. Sedikit aja nasinya, sih boleh makan nasi, makan sate boleh. Ibu-ibu steak seneng enggak? Boleh kalau nasinya sedikit, ya. Itu caranya gitu. Salad seneng enggak? Steak yang enak mana? Bonami dan mau sadar, ya. Itu kafe enak kalau tahu Bonami dan mau sadar setelah jembatan ini jalan, ya. Sing enak itu ya. Kontrol emosi dan jangan sensi. Mewujudkan mimpi dan visi, beribadah dan beramal soleh, kreatif inovatif, membaca Al-Quran, terus berkarya dan sedekah, berdoa dan berserah diri. Ini, ya, konsep yang kedepannya. Katanya enak tapi angel melakoni, ya. Banyak istighfar supaya penyakit hati itu datangnya nempelnya pelan-pelan, maka keluarnya tidak bisa langsung, ya mesti pelan-pelan. Istighfar, pengajian, oh iya, lepas, oh iya gak rasanya oleh yuk lepas, oh iya kalau ini ya lepas, pelan-pelan. Tidak bisa penyakit hati, makanya orang yang tidak pernah ikut pengajian 3 kali maka hatinya keras, tidak mau diberi masukan oleh orang. Kedua, kalau pengajian gini di pundaknya panjenengan ini antara pundak satu dengan pundak lainnya ada sayapnya malaikat yang menjulur sampai ke langit ke-7 sehingga doa-doanya insya Allah dikabulkan. Ya, next, terus ini kehidupan ada warning apa? Awakku loro kabeh ya istirahat, sirahku ngeluh ya ngopi yo, duitku kok sudo ya sedekah. Uripku gak tenang ya ibadah sing apik, salatku bener wastain beli salat wa ta'ala kabintin ila al-khosri, ya. Atiku gak tenang ngaji yo. Wong Allah itu seneng sing sedikit tapi rutin. Khairu umuri atwamu kaulain qur'an. Allah seneng yang sedikit tapi istiqomah. Ya, zikir tenang, ya. Aku kok kancaku kok ngadoh kabeh ya rubahan sikapmu. Aku dibenci kanca-kanca ya ngomong sing apik, sing enak, ya, kan gitu. Bojoku kok ngamuk ae ya ijolno, ya. Ada tak? Sing tambah tua tambah ngamukan itu ada enggak? Enggak ada. Berarti ada. Jadi menghadapi kondisi saat ini ya sabar, fokus pada ibadah, tambahin sedekahnya. Ini masa transformasi, melu-melu. Kamu ngerti masalahnya melu-melu. Tambah. Orang sih sehat, selamat itu harus dapet siti, pura-pura bodoh. Gaya bodoh ya, gimana kan orang ngomong tak dengar ke ya. Kan bisa menilai satu persatu. Nah, next ya, bisa apa yang ngomong. Nah,
Tidak mengeluh, tapi terus berjuang, ya mindsetnya. Nggak usah takut, mindsetnya positif. Dia keluar horor positif. Paling ibu lu yo mesti menang dewe. Wong iku lho sedekah akeh, gak pelit. Nah, itu begitu positif. Wong nyanyong. Ana itu ngomongnya akeh tapi duwe gak. Mesti ada positif negatif. Ya. Tapi tidak ada ibu-ibu yang jelek itu tidak ada. Mesti apik ada. Ya. Insyaallah. Next, ya belajar. Change mindset, growth mindset. Ojo fix mindset. Stop ngene semene. Gak mau berubah. Sejak buka pengajian, aku gak dikudung. Aku nak telu. Wis no kaitan. Dengan mau trial nak. Isin. Ibu itu justru dia jadi tinggal, ini tantangan. Kalau dia mau ngaji, mau dengar, ini udah dapat pahala dah. Makanya kalau ada orang yang resek, toksik, jangan dihindari kalau memang tidak punya ilmu. Belajarlah untuk menyadarkan dia. Makanya backingnya harus Allah. Ya Allah, berilah Bu Siti ini, Allah hidayahmu, ya Allah. Itu doakan. Saya kan doakan orang seluruh dunia umatnya Rasulullah, doakan masyarakat Indonesia, bisanya berdoa. Allah yang memberi hidayah. Yang qalbal qulub sabit qalbi hati. Jangan coba-coba berubah hati orang tanpa izin sama yang punya. Kadang-kadang orang masalah kan dari dirinya sendiri. Anak itu titipan. Dia di front gini, Allah tersinggung. Loh itu gimana? Dikasih anak tuh bahagia, cuma dimarah-marahi. Allah tersinggung enggak? Tersinggung. Akhirnya ibu sakit, jangan jengkel. Coba nih tolong sama Allah. Ya Allah, tolong ya Allah, bila hidayah pada anak saya. Makanya ibu ini ngomongnya harus yang baik terus. Ada anak yang wakal pon, tapi ibunya tidak pernah keluar kata-kata jelek. Dia tetap berdoa terus. Anaknya terakhir dapat hidayah dan menjadi penghafal Al-Quran. Apa tidak untung banyak? Macam-macam emosi ditekan. Makanya wakil lah, uang kan buju ini, aku ngamuk langsung itu ditahan. Lah itu kadang-kadang keliru. Suaminya pulang kantor gak untuk duit, produk cemberut tambah duit. Ya harus tak sabar. Ayah ya sedekah ya, naik terus menjaga mental tetap semangat, terus jangan pesimis tapi optimis, jangan terlalu berubah, apatis, adaptif, dan individual kolaboratif, jangan kerja sendiri tapi sinergi. Terus the power of optimis ya punya harapan positif, insya Allah ke depan tambah bagus kita. Ada semangat berusaha, ya menambah keyakinan hati, backingnya harus Allah, ya menjaga imunitas tubuh, dengan ibadah imunitasnya meningkat. Ada enggak yang sholat kadang-kadang gini terus korak, ya direkam, pakai rekaman ini direkam. Ya itu dibully Allah, ya menginspirasi orang lain. Next. Jadi susah, sedih, cemas itu kehidupan. Tugas kita adalah ikhtiar, doa dan tawakal. Tapi yang penting kalau ada dari kata-kata yang bagus, kumpulkan. Oh iya, sabar ya. Oh iya, langsung clear goal action. Itu. Next. Cara hidup tenang, bahagia, mempertahankan nilai Ramadan, nilai umroh, haji. Jangan mengeluh, jangan malas ibadah, malas bekerja, malas medit, ya. Berdoa terus dan berbuat kebajikan. Next. Innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Sungguh orang beriman dan mengerjakan kebajikan adalah sebaik-baiknya makhluk. Ya, jaga. Next. Ini kalau ada masalah, seperti kata Rasulullah, kata Allah dalam hadis qudsi, pasti akan mendapat pertolongan dari Allah. Satu, memakmurkan masjid, berjalan sudah oke. Yang mulai 2 rakaat malam apa bagus, bersedekah, ringan tangan, suka menolong, berbanyak sholawat dan setiap waktu berwudu. Yang paling gampang apa? Sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Tapi kalau kita sibuk, kita cari yang pendek, tapi kita terus sholawat. Ya Sayyidi, ya Rasulullah.
Dikir ya gitu suara alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Boleh karena waktunya banyak. Suara alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar dan juga Al-Qur'an. Tapi kita kan anak-anak periksa pasien, terus ini masih bekerja, tapi tetap berzikir subhanallah wa bihamdihi, subhanallah. Itu malah bekerja. Kita pakai strategi, harus cerdas gitu. Sampai mau selalu ya ini, sampai ya ini, sampai mau enggak. Wah, ngurusin kok. Nah, ini perintah selalu ya. Next. Ojo kita bingung sama orang lain. Sholat tahajud, sebenarnya sholat malam itu mendekatkan diri pada Tuhan, menghapuskan perkara jelek, menjauhkan diri dari dosa, mengusir penyakit tubuh. Nah, ya, sholat ruku aja ini darahnya masuk 4,5 liter ke jantung, tidak ada gede, tidak ada jantung, oksigennya masuk. Sujud untuk lama, oksigennya masuk ke otak, tidak ada pusing-pusing. Wah, itu. Terus aplikasinya dari sholat apa? Berbuat kebaikan, dari selalu menolong, nek bisa hubungan dari cepet, itu ya. Titipan, makanya orang cerdas ya titip sama Allah, beres, pasti diganti. Allah itu maha kaya mas sekarang. Krisis dari mana? Yo kita sendiri. Ibu-ibu tak ada, enak mau banyak diskonan cuci gudang, barangnya api-api murah. Panas apa satu duit krisis. Wasil kau lakukan bicara innahu alimu bidzati sudur. Kalau menuruti omongan krisis waktu coba ya kita ngadem nang mall alhamdulillah saiki musolane masjid api-api betul ya? Orang-orang itu Royal Green City penuh terus Galaxy Mall orang masjid mana rumah itu buat pakai untuk sholat ngaji duitnya datang terus coba iya masa saya kan kecil ya 5 kali 15 meter depan sampai belakang ini sini ngaji enak adem ya next. Nah, istiqomah ini berat, ya, makanya jaminannya surga. Next, sampai malaikat turun. Laladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihim malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Next, apa? Ketakwaan, makin dekat, makin takut sama Allah, makin hati-hati, kesabaran, nggak usah emosi, kejujuran, jangan makan haknya orang lain. Nek makan haknya orang lain, bentrok ini selnya. Dalam itu yang membuat diabetes, itu yang membuat kanker. Tapi kalau dikeluarkan bahagia, selnya menjadi normal. Itu makanya saya peduli ambil supportas, peduli ambil orang-orang yang kadang-kadang minta-minta, peduli pada Gojek. Kadang-kadang Gojek habisnya 17 kasih 20, 30 dari senangis sampai Allah diganti dengan berlebihan. Itu loh, itu hitungan. Kita ini sehat dikasih Allah triliunan. Wa ta'udhu nikmat Allah ila tuswa. Barang siapa akan menghitung nikmat tidak akan mampu. Betul? Sekarang pasang ventilator piro, infus itu berapa, operasi payudara itu berapa, ya? Kan sehat bisa. Taat aturan dan lain sebagainya. Next, terus. Nah semua ini seperti pelajaran harus ada kebersamaan, kemauan, kecintaan, dan ketulusan. Maintenance kesehatan tidak mudah, makanya ayo olahraga. Maintenance menyamakan persepsi suami istri tidak mudah, makanya ojo egois. Belajarlah menerima pendapat orang lain. Maintenance untuk kebersamaan bagaimana tidak mudah, makanya harus ada yang fasilitator, ada yang ngalah dan lain sebagainya. Next. Pesan penting mensyukuri nikmat, tidak berbuat nekat maksiat, hidup sedikit hemat, insya Allah rezeki meningkat, maka harus beribadah, berubah dan bersedekah. Next, ini training guru-guru. Next, senang semuanya. Coba putus asa, ini ibu-ibu, bapak-bapak komplit. Kalau ibu lemu mesti bujurnya roda puluh. Bisa kayak ini pada saya.
traveling ini. Mau traveling kamu kemana? Suami istri. Bapaknya kadang-kadang gak seneng ngono-ngono iku. Ya apa Bu? Bojone jangan gelem melok. Ah, bojoku gampang. Ngamuk ta ya? Kene iki. Ya wis ngomong gitu. Makanya panjang butuh pinter psikologi. Kalau ada suami kok nurut, dikonak pasar nurut, terus dijak ke salon nurut, tapi gak tahu kamu itu biasanya punya selingkuhan. Ya. Ini. Hati-hati panjenengan Bu. Makanya bojo sing kadang-kadang ngamuk, kadang-kadang jegal siap memangan gak mangan, itu justru yang orisinil. Tapi sok cinta, sok ini rek. Oh, laki-laki itu buaya. Laki-laki itu buaya. Tapi perempuan itu lubang buaya. Ini staf saya nih. Ini staf saya. Saya menuntut cerai sekarang banyak ibu-ibu loh. Di mana-mana. Gresik, banyak. Harus ditambah gitu. Apalagi saya punya gaji sendiri. Bapak-bapak harus gengsi, harusnya ini duit ya. Minimal ibadah ya, itu ibu-ibu seneng. Nah ini habis pensiun ibadahnya enggak aduh. Ini loh. Nah ini saya dapat penghargaan dari Prof. Cinta, Profesor memberi penghargaan kepada Profesor. Jangan lupa bahagia, olahraga itu sesuai dengan mood. Tidak usah ikut-ikutan, senang di sini, oke. Loh, itu penting senam ketika sini mau stres, ini saya boys. Bercocok tanam. Wah, tak masih bibit, karena si murid mati lah. Ini, timun. Kembali Pak. Pepaya, timun. Tidak saya makan, saya bagikan warga. Saya sedekah dengan warga. Kalau panen, saya ambil tasnya, saya keliling warga. Kan saya apa? Warga ini nggak ngising, tak ini. Warga ini ngasih perempuan, orang-orang, tak ini timun. Saya ini action, tidak kakek ngomong. Ya, ngomongnya bahaya. Saya kan paling gampang nenangin cucu. Cucu saya itu kalau nangis itu ibu, tante, semua kabel kakek pertanyaan. Kenapa kamu? Siapa yang ngomong tok? Tidak. Ini sama aku. Pelak langsung diem. Kenapa? Tangannya langsung masuk kantong saya. Karena kita ada duit ya. Itu senjatanya ya. Makanya sedekah tadi solusi ya. Next. Ini next Blebing. Nah, ini ibu saya 90 tahun. Hari 17 Agustus pas 90 tahun. Sama tak rayakan di JBB sama cucu-cucunya, cici-cici. Ini sekarang masih ada. 90 tahun. Apa? Oh, enggak ada. Oh, istri saya itu sendu. Senang busel. Ya. Istri sama ibu saya ini senangannya ada satu, duit. Nah ini duren. Nah, next ini ya. Nggak usah cari saya, bukan punya saya ini. Nah, next terus. Nah, saudara sekalian, kita mudah-mudahan dicintai Allah. Semua keinginan mudah-mudahan kamu ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya niat berzikir dengan ikhlas seperti keluar masuknya nafas karena Allah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu
Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika. Baik, saya doakan cepat umroh haji, nanti dimakan Rasulullah, baca itu terus sampai nangis ya. Saya kalau misalnya itu mesti jam 1 sampai subuh itu nangis ya. Banyak harus kita bisa lihat makamnya Rasulullah ya di Nabawi. Next, doa dalam rezeki Allah latifu bimati rezeki ya syarullah kombinasi 10 kali. Next, supaya mereka Robi anjir berjalan mubarak wa anta hamzin 10 kali ya tiap pagi. Next. Nah, itu yang bisa saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Jadi Rasulullah itu pokoknya kita meladani satu ahli ibadah. Sholat kita perbaiki dulu, kita tingkatkan. Kedua, ahli sabar. Ya, lihat kondisi wajib ini, kita banyak istighfar. Ahli pemaaf. Kalau kita ada yang tidak enak-enak, maafkan aja, jadi penyakit ya. Kemudian ahli puasa, syukur bisa Senin Kemis. Saya kira ibu ada yang senang Abu Dawud, ada soal ayam ubin dan sebagainya, terus segala macam. Pokoknya puasa, ada yang puasa baru itu apa? 16 jam itu apa? Ya, itu bagus juga. Yang penting intinya kurangi nasi, terus menahan hawa nafsu. Itu aja. Kontrol emosi. Diabetes itu banyak karena emosi kontrolnya kan bagus. Ya. Obatnya yang paling manjur itu istighfar, ya, baca Al-Quran. Kemudian Rasulullah itu ahli sodako, ya ahli sodako. Kemudian Rasulullah itu ahli akhlak mulia, ya, yaitu tentunya Rasulullah itu luar biasa, ya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku turunkan Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat bagi alam semesta. Yang bisa saya sampaikan, tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi tanya jawab Ustaz. Kepada jamaah pemerintah atau bapak-bapak yang mau bertanya, kami persilahkan. Monggo, ibu-ibu, ada yang bertanya? Sebentar. Tentang penyakit tidak apa-apa. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya agak tergelitik sama kalimat kesabaran. Kesabaran di sini kan berarti kita harus marah dan lain sebagainya. Nah, ini ada hubungannya dengan penyakit. Dengan apa? Dengan penyakit. Iya. Kalau menahan sesuatu, Iya. amarah, menahan emosi, terkadang kan sebagai manusia biasa, tapi ini tidak terjadi di dalam ibu-ibu pemirsa. Ya. Sebagai manusia biasa, mungkin istighfar itu sudah kita lakukan. Ya. Tidak semua yang kita lakukan itu terkadang berhasil. Ya. Nah, apakah ini berakibat buruk juga untuk kita yang menahan kesabaran? Ya. Demikian. Ya. Terima kasih. Jadi orang beramal soleh itu syaratnya 4 ya. Nisi, niat, lillahi ta'ala, karena Allah, ilmu. Yang sukses di dunia ilmu, sesuai akhirat dengan ilmu, sukses dua-duanya. Ketika sabar, puncaknya adalah ikhlas. Sabar itu proses tidak mudah. Makanya mengendalikan emosi itu tidak mudah. Tapi bagaimana? Emosi itu tidak selalu marah loh ya. Diam, menekan, itu emosi. Itu yang justru berbahaya. Itu yang mengenai DNA. Itu yang memicu daripada kanker. Bagaimana Pak Agus dikeluarkan aja lebih bagus. Tapi tidak bisa jangan marah. Tapi yang bahaya adalah kalau marah berlebihan. Makanya orang suka marah-marah mesti kemungkinannya kalau tidak stroke. Kenapa? Tensinya mesti naik, energinya keluar, kortisolnya naik, diabetesnya muncul, tensinya naik. Tensi naik tidak terasa, pembuluh darahnya pecah, stroke. Ya orangnya begitu. Makanya hati-hati. Makanya begitu orang keluar dari rel, tadi emosinya berlebihan, kembali istighfar ke tengah lagi, sholatnya diperbaiki lagi, dan memang naik turun. Tugasnya manusia itu mesti nyampe. Makanya itu ada puasa, kita lagi Senin Kamis itu kan itu keren 1 minggu. Nah,
supaya nahan. 1 minggu makannya bebas, khusus Senin Kamis puasa. Kan itu untuk keren. Jadi keseimbangan, menjaga keseimbangan. Nah, tipsnya sabar bagaimana? 1, latihan ini harus betul latihan. Belajarlah mendengarkan orang berbicara. Makanya Allah menciptakan telinga 2 mulut 1. Good communication is good listening. Apa sih penyebabnya ada masalah macam-macam? Komunikasi, koordinasi, kerjasama. Bisa diatasi dengan komitmen, konsisten, konsekuen, kontinu, dan kompak seperti pemerintah. Belajarlah mendengarkan. Kedua, belajarlah mendahulukan kepentingan orang lain, baik di jalan, baik di rumah. Makanya ngalah itu pahalanya besar. Sampai Allah mengatakan, siapa yang salah dia ngalah, tak buatkan istana nanti di surga. Tapi dia benar, tapi dia ngalah demi untuk menjaga kebersamaan itu, maka surganya akan lebih dahsyat. Makanya ibu hati-hati kalau ada orang dan kok sudah ngalah, ibu tidak boleh dolim, ibu nanti celaka. Anak sudah ngomong, bunda aku yang salah, aku mohon maaf. Sudah, ya sudah dimaafkan, aja diulangi oleh sudah itu dong. Tidak usah ada domel itu sampai panjenengan terlalu pas-pas dan itu nanti jadi sakit. Ketiga, berilah reaksi positif meskipun aksinya negatif. Orang lain menjelekkan kita, tidak apa-apa, tidak usah dibalas. Karena ada kejadian kemarin sepak bola. Ya jenenge orang strategi itu mesti ngidek sikile kok disengaja kok enggak. Tapi emosi akhirnya kepalanya dibentuk. Kena kartu merah, rugi deh. Wis kalah kena kartu merah. Sama ide. Coba panjenengan gak apa kalah. Nek Allah itu adil. Ada orang yang ditackle di penalti, saya niteni. Wah, nempelnya itu tidak sengaja. Itu penalti ini gak good. Itu Allah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi banyak tidak usah khawatir. Makanya pikirannya banyak selalu berbuat baik. Di saat ini orang yang berbuat baik. Kalau memang keperocot salah, ya mohon maaf. Dia tidak memaafkan, itu urusan dia sama Allah. Yes. Seperti panjenengan di jalan, ada orang berjalan-jalan, terus jeprak ini, anting-antingan, kadang-kadang gitu. Padahal kadang-kadang, wah itu paling kayak mobil-mobil, terlalu pikirannya jelek. Padahal dia butuh minum, butuh makan, kasih. Soal ada yang dipakai apa, itu urusannya dia sama Allah. Tapi panjenengan ngasih ini mengusir penyakit panjenengan. Tetapi banyak orang gak care. Ada mobilnya bagus, duitnya ada, itu sama dengan menipu Allah. Kata Allah, kalau kamu balas atas nikmatku, balas orang membutuhkan pertolonganmu. Itu butuh pertolongan. Nyanyi. Ini kan butuh ngajak, Pak. Nah kalau duit kan kamu nikmat. Yang berat, saya lihat di supportasi, yang berat panas-panas itu butuh tenaga enggak? Ya. Butuh. Ternyata tadi care-nya itu, care itu kan implementasi dari takwa. Itu aja berapa yang care. Ngetes aja. Bu, ada putranya anggota pemerintah sakit. Yuk kita ngumpulin untuk bantu. Bisa dilihat berapa dari sekian ini yang mau bayar. Itu aja padahal bisa menilai. Bisa menilai kepedulian. Padahal pada dikasih Allah triliunan. Sehat ini kan triliunan. Wain tahu dunia mata wailat itu sudah. Lutut, satu lutut 150 juta, 200 juta. Betul ini. Telinga mendengar. Ini alatnya 350 juta sampai 500 juta. Kemarin teman saya itu pernah lihat mata yang keter, matanya gini. Ya, iya, sakit. Itu karena ada saraf di otak sana, itu nyerempet tulang, nyeri. Tidak dioperasi itu mahal. Zaman dulu 50 juta. Zaman dulu. Terus kemarin ada saya di Jakarta ketemu, loh mas, saya kok waras? Iya operasi. Kamu jauh ya? Iya. Kamu Sukianto? Iya. Ada berdasar angkatan saya. Canggih. 1 juta
di bor sini, terus sarafnya itu ditatai spon, tulangnya ditatai spon, sehingga sarafnya tadi tidak nyeret, tidak nyenggol tulangnya. Tapi bukan sponnya kursi itu bukan, ya ada khusus, ya. Ditatai itu terus dilewat ke atas, tidak ngerti, bisa melek, tidak kier-kier gitu. Satu jam itu bedah kepala otak itu, itu ratusan juta. Makanya jangan malas olahraga, bersyukur, jangan malas urunan, tidak habis. Padahal urunan 5.000, 10.000, 100.000 itu langsung penyakit padahal diangkat sama Allah. Makanya banyak orang yang sehat ternyata dia sering sedekah, sering urunan. Kok jadi ya? Jadi orang yang bermasalah itu biasanya dia hitung-hitungan sama Allah, pelit sama Allah. Innal insana khuliqa halu'a. Sungguh manusia diciptakan banyak mengeluh dan kikir dia. Kalau orang cerdas mengeluh ganti bersyukur, kikir ganti doa. Yang keempat, untuk sabar. Jangan merasa susah atau tertekan dengan orang lain menjelekkan kita. Kenapa? Kita itu ujian dari Allah, bukan dari manusia. Asik-asik aja. Makanya hidup gak usah gumunan, titipan kabeh. Lihat aja, kaya sedekahnya banyak, barokah. Pinter kok ilmunya diberikan barokah. Itu aja. Titipan, tidak ada. Masa meninggal mendadak tidak ada yang bawa mobilnya barang. Makanya orang cerdas titipkan sama Allah. Di mana? Masjid, yatim piatu, taman anak-anak itu, OTWG itu. Semua orang cerdas itu, ya. Itu harus jalan temennya sakit, terus ayo cepat bantu dan lain. Itu cerdas. Sekarang kan nggak jamin. Disimpan di rumah, dicolong, di bank, dipajeki. Dititipkan jauh, ditambah sama Allah. Paham ya? Terakhir, untuk sahabat, baca istighfar 70 kali setelah sholat asar, maka Allah akan mengampuni dosamu 70 tahun lamanya. 5 menit atau 10 menit habis asar, rutinkan. Sahabat Rasulullah tanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, berilah aku amalan yang bisa membawa ke surga. Jawab Rasulullah, jangan marah. Wah, tidak bisa, saya orangnya emosional, dengan baca istighfar 70 kali setelah sholat asar, maka Allah akan mengampuni dosa 70 tahun lamanya. Kalau saya usia 60 tahun, 20 tahun paling nanti dipanggil sama Allah, bagaimana ya Rasulullah? Tidak usah khawatir, sisa pengampunanmu akan aku berikan kepada kerabat-kerabatmu. Itulah dasarnya istighfar. Makanya tolong Bu, yang lututnya sakit, yang sering kena lambung, nomor 1 istighfar dulu. Istighfar, zikir, baca Al-Quran, nek tidak mempan baru periksa dokter. Dokter yang penting minta obat penenang supaya tidurnya nyenyak, itu ya. Orang yang tidurnya nyenyak biasanya gak kedonyan. Ya itu begini. 5 itu sudah. Jadi proses yang gampang. Setelah dapat sabar, mempertahankan, tidak mudah juga. Ya, makanya tadi kondisi saat ini belajar sabar, terus fokus. Fokusnya apa? Ya ibadah. Tapi yang bekerja ya bekerja, kerja masuk ibadah. Terus sedekah. Ya 3 tadi sudah. Insya Allah selalu. Itu ya Bu ya. Oke. Satu lagi. Mungkin ada lagi? Ayo. Ya. Bapak Mana lagi? Ada. siapa? Bubur. Ya. Tak terapi pisan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya butuh waktu Mas. Ya. Seminggu yang lalu. Apa? Seminggu yang Ya. lalu. Saya itu iseng pagi-pagi gini membaca, tapi yang saya baca itu horor Pak. Jam 2 siang itu kok dadaku sakit kayak berat gitu Pak ya. Iya. Saya minum Sorbit sampai 2 kali itu kan nggak sembuh. Iya. Akhirnya saya dikirim sama dokter ya, tapi begitu perusahaan dulu nggak apa-apa katanya Pak, nggak ada sumbatan baru, nggak ada. Terus saya juga dulu paru-paru dan jantung dan keadaan baik.
harus observasi. Ya, observasi jantungnya itu. Kalau jantungnya sudah normal, ya baik. Kira-kira jangan diulang. Sama dengan saya tidak pernah lihat begitu. Hanya saya hati-hati betul terhadap apa YouTube dan lain sebagainya. Saya betul-betul hati-hati. Saya tidak mau menyakiti saya sendiri. Yang banyak jantung mandek. Karena begitu panjenengan kaget atau itu langsung semua bereaksi, pembuluh darahnya langsung mandek. Iya, mana hati-hati. Orang yang dirindukan surga adalah orang yang membaca Al-Quran, bukan membaca WA. Nah, sepesan saya, bagaimana bisa bersyukur, atau dikasih warning sama Allah, terus jangan diulangi lagi. Nah, ini yang bagus banget. Jadi untuk menghilangkan rasa takut itu rahasianya apa dok? Saya Istighfar, baca Al-Quran, SMS-an sama Allah. SMS sama anak istri suami boleh, SMS sama Allah, dia zikir, dia sholat, dia mengaji, dia sedekah. Ngajinya ditambah. Sedekah. Kan saya kan bermalam itu dok ya, seminggu malam kita semua sudah tidur jam 11:30 kan sudah tidur semua. Itu perawat itu datang semua, katanya belnya tuh bunyi terus dari. Jadi kan saya kan tambah takut dok. Iya. Kalau kan ada hantu kan nggak jadi sembuh saya. Iya. Iya. Saya jadi gimana harus minta pulang gitu sama dokter. Iya, monitor, minta waktunya istirahat, boleh kok itu. Nanti tambah teman saya itu masuk ICU, tambah berat ya. Iya. Terus kan bunyi terus tetap bersuki ini, aku sampai turun, tolong ini. Terus tapi udah di ruangan biasa, dia sudah tenang. Ternyata dia waktu di ICU itu selain suara titik itu takut bayar. Ada nggak saya heran ya. Ada orang masuk ICU hanya 2 minggu, habisnya miliaran. Betul ya. Percaya nggak? Saya punya sini, saya nggak guyon, ya di salah satu rumah sakit swasta, 2 minggu. Saya itu di rumah tidur di lektor di rumah enak bu, Dan sekarang dok pemeriksaan BPJS itu kalau udah dinyatakan ibu akhirnya apa? Jantungnya aritmia apa? Normal ya? koroner Apa? koroner. Waduh koroner. Ada Nah itu terasa keren enggak? Pernah suka marah-marah, stresan gitu enggak? Apa? Tipenya jujur aja jujur. Ya, saya suka kadang-kadang ngomel. Wah, pas. Ya syukur rezeki itu bro. Nah, sekarang kita kasih terapi ya, air hangat ya. Atau vastatin minum enggak? Berapa kolesterolnya itu? Saya kolesterolnya itu 100 LDL ya pak ya. LDL aja. LDL 115, terus itunya 189. Apa? Total kolesterol Iya. total. Kadang-kadang juga minum dikitor supaya cepat turun. Terus ibu dapat atorvastatin, simvastatin, atorvastatin. Atorvastatin. Semula saya pakai dikitor sama dokter. Wah, ator 20. Itu tujuannya mengontrol kolesterol dua-duanya LDL sama tadi total tadi. Tapi yang lebih penting atorvastatin itu apa? Mencegah stroke. Oh. Makanya minum terus. Aku yang minum. Iya, saya betul. Gak apa-apa. 20 mili sehari sekali. Itu mencegah stroke. Setelah kamu tahu kolesterolnya, nah komennya ganti baca Al-Quran. Saya nggak suka marah-marah sama suami. Manisa. Kalau senang bawang putih sehari sekali. Ya. Air hangat. Pokok plak-plaknya itu dihilangin stresnya. Terus mulai sekarang HP-nya dijual. Tapi bisa dok saya jadi Pokoknya sing elek-elek itu jangan dilihat. Ya, gitu ya. Oke, yes. Ator terus. Ator 20. Ator itu yang generik. Johnny Pitor kemarin. Ator 20 mili. Api. Ya. itu saja dok ya. Ator vastatin. Ya. Ya, sehari sekali kalau. Oke. Tensinya juga diatur. Tensi normal. Oh ya.
Sudah, nggak boleh ada, sudah cukup dua Ustaz. Boleh, ada lagi, Pak. Satu lagi, Silakan. satu lagi, Ya, ya. pertanyaan satu lagi. Setengah 11. Bapak-bapak, pas katanya, bapak-bapak monggo. Ini Bagus, bagus. Bagus. Ibu-ibu yang sana enggak apa-apa. Nah, nutut itu ada. Bapak-bapaknya pas. Tak kasih PR nutut ya, tak ingatkan lagi. Satu kontraktur itu nyeri karena kurang dengar. Maka obatnya adalah gerakan. Ya, hanya kontraktur. Yang kedua keropos. Keropos osteoporosis itu karena banyak tidak enak dengan orang, tidak cocok dengan orang, makelar, cocokkan dengan orang. Ya. Nah, Ibu-ibu satu lagi sampai bertanya. ketiga adalah kering, minyaknya habis, makanya makan kolang-kaling atau itu apa siwalan ya. Sayur yang bagus untuk tulang adalah semanggi ya. Semanggi yang enak ini yang ada di Alaga ya, yang di pojokan itu dekatnya Mamira ya, enak itu paling enak. Sama di Mer sini juga ada ya. Kemudian yang keempat adalah keradangan, osteoartrosis, artritis dan lain sebagainya, rematik. Itu imunnya harus ditingkatkan. Biasanya ada diabetesnya dikendalikan. Yang terakhir adalah keroak. Kalau ada tulang keroak itu biasanya penyebaran dari kanker. Ya, itu ciri 5K itu dalam tulang-tulang. Ya, oke. Satu lagi, mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dok, tadi kan harus mengurangi nasi. Padahal saya Iya. itu kan sukanya nasi banget. Kurang. Itu diganti sama apa ya, Dok? Kurang. Ganti sayur buah-buahan. Ya. Nasinya ojo anti nasi. Nasi itu untuk inteligensi, ya karbohidrat butuh. Tapi kalau makannya nasi tidak banyak, panjenengan silakan makan daging. Jadi masih boleh makan steak, makan itu silakan. Nanti lemaknya dihancurkan. Pokok nasinya jangan banyak-banyak. Daging merah itu masih Boleh. Bagus. Yang komplit. Oh kalau nasinya tidak banyak, silakan makan apa saja boleh. Durian boleh, semua durian boleh. Ya, nasinya dikurangi. Ya, tapi tetap harus ada nasi. Ya, tetap nasi tapi harus banyak-banyak. Kadang-kadang saya lihat di rumah itu makan nasi, nanti diundang manten boleh sego manten. Gak cerdas, cari salah, cari sayur-sayuran, misalnya timbul, timbul terus apa lagi ada itu apa sih pakai bumbu atau ada daging pakai wortel pakai buncis itu apa namanya? Itu saya lihat di rumah makan sego diundang manten boleh sego, gak cerdas. Yang cerdas salad bagus ya, steamboat apa rujak apa gado-gado apa itu apa sing ana kentangnya itu apa itu itu loh. Nah dimakan boleh sego goreng ibu cobain belajar cerdas gitu loh. Berarti sayur daging tapi yang bagus ikan laut karena jaga jantung dan orang tongkol, teri, tuna, salmon itu mahal. Pindang boleh tapi aja asin-asin gitu. Udang gitu. Jadi semua ya. Nah itu gitu. Oke. Bu bisa ya kurangi nasi ya. Kurangi nasi enggak anti tapi kurangi. Apa nanti? Enak badannya aja. Enak. Nasi itu bahaya. Ya. Yang bahaya itu ojo banyak nasi, ojo banyak air es. Wes itu keren-keren kabeh. Tapi boleh es krim itu apa enak. Air es itu langsung masuk jaringan. Dan langsung gemuk. Terus mesti diabetes risiko. Gitu. Tapi sekali tempo panasnya gini es ya boleh. Maksud sampai
lagi ya. Ojo sampai ketergantungan. Jadi saya menikmati. Duren ya boleh, duren tak bendari. Yo, setrum. Ada teman saya tiap 2 hari nyari kepala kambing mati dengan setrum. Kalau sebulan sekali, 3 bulan sekali kepala kambing ya gak apa-apa, enak. Ya, bebas. Jadi diatur gitu. Yang tidak boleh itu saben hari kebanyakan, gak tahu ngejak koncone, nah itu sih bahaya. Nah, oke, Kesa, tapi bagus ya ini. Koreksi sendiri lah, scoring dan mapping dirinya masing-masing untuk ke depan. Kita berdoa semoga kita diberikan kesehatan bagian dunia akhirat, bisa melalui 2025 yang berat ini ya. Tapi kita backingnya Allah, bisnis dengan Allah, membantu menolong orang lain ketika berikhtiar bersama-sama. Di keluarga, di pengajian, ojo gegeran ya. Kita ingat ada musibah itu bukan gangguan iklim, bukan. Itu Allah balesan, sudah ada pelajaran. Mana tadi jangan berbuat nekat dan maksiat. Ya. Itu nek Allah marah itu waduh makanya di sini itu tetap istiqomah ya. Baca Al-Qur'an yang banyak. Nek ya sedekah minimal punya hati yang baik, punya akhlak yang mulia, ya senang nolong orang, empati, itu aja wis bahagia sendiri, penyakitnya insya Allah minggat sendiri ya. Mari doa bersama-sama, semoga pengajian kita tetap diberikan kesehatan lahir dan batin, rezeki yang melimpah barokah, manfaat dunia akhirat untuk sang umroh haji. Mudah-mudahan keluarganya sehat, bahagia, sukses, berkah semuanya, dan mudah-mudahan Indonesia ini bisa melalui masa-masa yang sulit ini dengan ridha Allah, dengan rahmat dari Allah, dengan pertolongan dari Allah, dan mudah-mudahan penyakit-penyakit yang ada di antara kita ini diangkat sama Allah menjadi lebih sehat, panjang umur yang berkah untuk sang ibadah, putra-putri yang sehat, semua sukses, bahagia dan berkah, dan mudah-mudahan panjenengan semua bisa menikmati hidup. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ja'al ladana wa alana wa dzurriyyatina min ahli tuqa wa ahli ilmi wa ahli khairi wa ahli sholati wa ahli qur'ani wa ahli taati wa ahli ibadati wa ahli akhlaqil karimati wa ahli salamati wa ahli jannati wa la taj'alna wa iyyakum min ahli dhairi. Allahumma ya muyassir yassir wa ya mudabbir dabbir wa ya musyakhir syakhir alaina al-asir. Allahumma ja'alna bil afiyati was salama wa haqiqna bit taqwa wal istiqomah wa anna mujibatina ta'ala wa fikna wa amali sholihati wa tawadin anna. Allahumma nas'aluka ridha wal jannah wa na'udzubika min syaqatika wan nar. Rabbi anzilna jalan barakah wa anta khairul munzilin. Rabbi anzilna jalan barakah wa anta khairul munzilin. Rabbi anzilna jalan barakah wa anta khairul munzilin. Ya Allah, barakah besar pengajian Wirta Bukit Barata beserta seluruh keluarga dan masyarakat sekitarnya ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina jannatal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.